Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahudin, kelas Akidah Akhlak C, peserta PPG Win Songo tahap 2 akan melaksanakan pembelajaran persyaratan fikih dengan tema menghindari akhlak tercela, yaitu nifaq. Semoga lancar dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar kembali dengan saya dengan materi akidah akhlak. Namun sebelumnya saya mohon untuk kita berdoa bersama. Mohon untuk salah satu memimpin doa dan saya persilahkan. Silakan. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Iqra' 'alaina bil Qur'anil 'azim. Shallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita lancar dan bisa dipahami dan kita laksanakan pada keseharian kita. Namun sebelumnya akan saya absensi pada kita kalian. Tolong untuk menjawab hadir. Kalau yang tidak adalah tidak. Perhatikan. Bella Sofia, Desti, Eka, Eka Noha, Farhan, Ozan, Juni, Kamila, Laila Miftahul, Lisa, Muhammad Firdaus, Nisa, Nisiyawati, Puji Rianti, Raswati, Siti Usmatul Feria. Terima kasih. Semoga kita dalam sehat walafiat dan segala dengan baik dari kita dari hal yang buruk ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita belajar dengan sepenuh hati sehingga ilmu yang akan kita serap semoga kita nanti akan bermanfaat untuk diri kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan petunjuk bagi manusia, dan sebaliknya ilmu yang bermanfaat akan membesarkan manusia. Ingin yang selamat apa ingin yang tidak? Selamat. Yang selamat. Kalau ingin selamat berarti menjalankan hal-hal yang baik, meninggalkan yang buruk. Kalau yang selamat selalu menjadi orang yang baik dan melakukan kebaikan. Sekali lagi, orang yang selamat adalah orang yang baik dan melakukan kebaikan. Seperti kalian yang kemarin juga disemboyankan ketika Maulid Nabi ya, menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang baik dan kemudian akan melakukan sebuah kebaikan. Coba kalian buka buku kalian, kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu dengan menghindari akhlak tercela atau nifaq atau munafik. Ini betul-betul tidak harus pada diri kita, karena orang munafik ini sangat berbahaya. Coba siapa yang sudah tahu apa itu munafik? Apa itu munafik? Apa itu nifaq? Nifaq adalah Adalah membunyikan sesuatu di dalam hati karena tidak ingin orang lain tahu, sehingga hal yang diperlihatkan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkannya. nifaq itu adalah perbuatan yang tidak sama dengan apa? Kenyataan. Jadi dia bermuka dua, kepada seseorang mengatakan baik,
atau berlaku baik, tetapi di hatinya tidak baik. Oleh karena itu akan kita lihat pada papan tulis akan saya berikan penjelasan, yaitu menghindari amal tercela nifaq atau munafik. Yang pertama, kompetensi dasar yang kita akan pelajari menganalisis konsep penjabat dan cara menghindari sifat tercela nifaq, munafik, ghadab atau marah, dan qaswah atau keras hati. Yang kedua adalah memaparkan hasil analisis tentang konsep penyebab dan cara menghindari sifat tercela nifaq, ghadab, qaswah atau keras hati. Kemudian tujuan pembelajaran melalui pembelajaran ceramah maupun diskusi nanti akan kita bahas, yaitu dalil tentang larangan perbuatan nifaq, pengertian nifaq, bentuk contoh perilaku nifaq, dan menghindari perilaku nifaq pada kehidupan sehari-hari, dan hikmah menghindari perilaku nifaq. Kemudian pengertian nifaq. Nifaq adalah apa? Paham? Nifaq adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, tapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Coba tolong bacain di papan tulis Mbak Juni. Nifaq adalah berasal dari kata. Nifaq berasal dari kata nafaqah yang berarti rumah tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafaq, yaitu lubang tempat tersembunyi. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan nifaq menurut istilah yaitu adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Menurut Ibnu Rajab, nifaq secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Oke. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke dalam kesesatan. Dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 67. Oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Oke. Jadi larangan nifaq pada Quran surat Al-Qalam ayat 68. Oke, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamin. Bisa tolong artinya? Ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan menghina, yang banyak mencela, yang kian kemari mengganggu, fitnah. Kemudian macam-macam nifaq. Nifaq ada dua. Yang pertama adalah nifaq. Nifaq akbar. Ya, yang kedua adalah nifaq. Asghar. Kemudian coba minta Liza dibacakan nifaq akbar. Nifaq akbar. Nifaq akbar atau nifaq besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya pada Allah SWT, para malaikat, kitab suci, rasul, dan hari akhir. Tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak hasil hal tersebut. Jadi mereka masih iman, tapi dia dalam dirinya tidak meyakini itu semuanya. Ya, itu disebut nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi atau keyakinan. Oke, yang kedua Kaswati dibacakan nifaq asghar atau nifaq amali atau perbuatan. Nifaq asghar atau nifaq kecil berarti manakala seorang menampakkan secara jelas segala amal yang baik tidak termasuk di atas, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu malahan menolak belakang. Iya. Yaitu nifaq amali adalah merupakan nifaq yang dilakukan melalui perbuatan
pelaku. Pelaku nifak yang lain adalah masih memiliki iman di dalamnya. Oleh karena itu nifak ini betul-betul kita hindari, karena akan bersifat buruk, ya, akan membawa sifat buruk terhadap diri kita maupun orang lain. Oke, lanjut. Tanda-tanda perilaku nifak. Muhammad Firdaus Fauzan Ali. Jadi tanda orang yang menimpa adalah yang pertama adalah bila berbicara dia berdusta. Sehingga dosa itu apa? Bohong. Oleh karena itu kita tidak boleh berbohong. Kalau misalkan suatu saat kamu akan berjanji, Mbak, saya mau ke rumah, hari itu pagi nggak? Iya. Kecuali kalau ada wudhu yang memang tidak mungkin akan memenuhi janji. Yang kedua adalah bila berjanji dia tidak janji dewek, tetapi dia tidak. Yang ketiga, bertengkar dia berbuat. Yang ketiga adalah mengikat perjanjian dia mengkhianati. Yang ketiga adalah, yang kelima adalah diberi amanah dia akan. Cara menghindari perilaku nifak yaitu harus jujur, menjelaskan pada surat Al-Taubah ayat. Terus, oke, kita baca bersama-sama. Bismillah. Orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang yang jujur dan benar. Kalau orang yang jujur dan benar, kira-kira itu siapa? Para alim, para ulama, para orang yang soleh. Makanya kalau kamu menjadi orang yang soleh, maka kamu harus sering bersama orang-orang yang soleh. Tapi kebalikannya, kalau kamu kumpulnya dengan orang-orang yang tidak soleh, maka kita kemungkinan besar akan ikut. Oke, lanjut. Akibat buruk sifat nifak atau munafik bagi orang lain jelas merugi, untuk diri sendiri juga rugi. Oke, untuk bagi diri sendiri, tolong Mbak Juni dibacakan. Akibat buruk sifat nifak. 1. Bagi diri sendiri, yaitu tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. 3. Tidak disenangi dalam bergaul hidup sehari-hari. 4. Memasuki jalan untuk memperoleh rezeki. Dan yang kelima, mendapat siksa yang berat di hari akhir. Jadi betul-betul untuk diri sendiri aja itu sangat merugikan. Tercela dalam pandangan Allah ini yang paling berat. Kita harusnya di pandangan Allah adalah baik, karena kita akan meminta ridhonya Allah Subhanahu. Maka sebaik-baiknya orang atau yaitu orang yang kita inna akramakum indallahi. Kemudian hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Jelas. Karena apa? Karena tidak bisa dipercaya. Berarti derajatnya akan rendah. Orang yang sudah tidak dipercaya itu sangat rendah derajatnya. Sehingga marilah kita bersama-sama membina diri dalam hal ini agar supaya jangan sampai berbuat nih. Kemudian yang tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, karena sering bohong. Nifak itu identik dengan bohong. Makanya jangan bohong. Satu kali berbohong berarti besok mungkin akan berani berbohong. Apapun pahitnya kayak apapun itu harus disampaikan
apa ada. Itu lebih baik daripada menyimpan rahasia tetapi dalam kebohongan. Kemudian nomor 9 jalannya untuk memperoleh rezeki sudah jelas. Misalkan kamu membeli sesuatu, kamu tidak tahu cara menimbangnya pas atau enggak. Kamu beli 1,5 kilo atau pas atau tidak. Orang yang menimbang dalam hal yang salah ini sangat diancam oleh Allah SWT. Akhirnya setelah sampai di rumah, loh kok ya tidak sampai segini kilonya ya. Belum hal-hal yang lain. Boleh jadi kamu menjual sesuatu atau seseorang menjual sesuatu, kemasannya bagus tetapi dalamnya tidak biasa dimanfaatkan. Jujurlah dalam kehidupanmu, apapun profesinya nanti kamu berilah kejujuran, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian mendapatkan siksa yang berat di akhir. Karena apa? Karena orang yang nifaq sebenarnya tadi sampaikan menunjukkan keimanan tetapi dia sebenarnya tidak iman. Oke, ada yang lain berpendapat silakan. Oke, nanti dalam diskusi ya kita akan pertajam. Oke, itu bagi orang lain. Silakan dari sini yang belum salah satu mewakili nifaq bagi orang lain, ruginya merugikan orang lain ya. Akhirnya buruk sifat nifaq bagi orang lain. 1. Menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan dan dapat terjadi tindakan anarkis. 2. Membuka peluang munculnya fitnah. 3. Mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Kalau kita lihat banyak sekali contoh-contoh yang merugikan yang diakibatkan oleh nifaq atau munafik, merusak hubungan, kemudian sampai ke anarkis. Sehingga yang paling penting di sini, ketika kamu hidup di dalam yang modern ini, di dalam kehidupan yang bermedsos, maka yang paling penting untuk kalian pahami adalah apa? Mengkonfirmasi atau menelaah sebuah berita. Jangan sekali-kali kamu menyampaikan atau meneruskan pemberitaan yang belum tentu jelas. Bisa dipahami? Contoh dalam Facebook, ping pesan. Ternyata adalah berita itu hoax atau bohong. Dan kalau kita menyebarkan berita yang bohong, kita ikut dosa enggak? Iya. Makanya berbuatlah sesuatu yang baik. Kalau perbuatan baik diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapat pahala. Tetapi ketika seseorang menyampaikan atau meneruskan berita yang tidak baik, maka dia akan mendapat dosa. Sehingga hal ini adalah yang benar. Contohnya, kamu ibadah sholat Allahu Akbar, kamu kirimnya kemana-mana, ingat apa saja. Padahal sholat itu ada untuk diri sendiri, karena kita dalam keadaan lagi komunikasi dengan Tuhan. Kamu atau kita adalah kemana-mana. Ini kira-kira termasuk dalam hal nifaq? Iya kan? Iya. Kalau dalam sholat ya udah sholat yang benar, yang tentunya adalah tidak tercampur dengan urusan dunia, sehingga sholatnya akan menjadi khusyuk, gitu ya. Yang membuat tidak khusyuk, HP-nya dimatikan dulu, disiapkan semuanya kiranya yang membahayakan, sehingga kita akan bisa menjadi sholat yang khusyuk. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa orang yang kelihatannya taat, tindakannya taat, tapi ternyata ingin mendapat pujian dari orang lain, itu maksud nifaq bukan? Iya, karena sesuatu yang lain. Nifaq juga sama nanti akan jadi ria. Ria itu akan menjadi duit dan seterusnya. Oleh karena itu, hal-hal yang buruk ini marilah kita tepis dari diri kita. Kalau bisa, nggak usah ada pada diri. Katakanlah seseorang atau sesuatu itu apa adanya, ya, sesuai dengan keaslian. Bisa dipahami? Oke. Kita teruskan. Coba kita bersama-sama bersemangat. Oke, selalu menjadi orang yang baik dan selalu melakukan kebaikan. Oke, kita bisa jadi dulu, sekian dulu, dan kita teruskan diskusi. Kemudian ada beberapa yang harus kalian isi dalam diskusi ini, dan nanti ada presentasi ya. Nanti
Silakan. Oke, silakan dari mulai sekarang diskusikan dalam pemajalan materi. Kemudian kalian bisa mengambil modul atau LKS atau buku yang kalian ada di laptop kalian dan nanti sekaligus untuk menjawab pertanyaan dan kemudian ada presentasi. Silakan. Untuk kelompok 1 silakan untuk mewakili kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang munafik. Dalam diskusi kelompok kami, yang pertama adalah pengertian munafik, kedua dari tentang larangan perbuatan munafik, ketiga bentuk dan contoh-contoh perilaku munafik, keempat menghindari perilaku munafik, dan yang kelima hikmah menghindari sifat munafik. Yang pertama, pengertian. Nifaq berasal dari kata nafiqo yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifaq menurut istilah adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dalil tentang larangan perbuatan munafik yaitu Quran surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina humul fasiqun." Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat At-Taubah ayat 67. Tanda-tanda perilaku munafik ada 5. Yang pertama yaitu bila berbicara ia berdusta, dan bila berjanji ia tidak menepati, bila berperang ia berbuat dosa, bila mengikat perjanjian ia mengingkari, bila diberi amanah ia khianat. Cara menghindari perilaku munafik yang pertama adalah membiasakan berperilaku jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang diketahui. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada perjanjian, pendirian, dan kepercayaan. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Teman-teman ada yang mau tanya silakan. Silakan. Oke. Atau contoh, coba Mbak berikan contoh nifaq yang ada pada kelas kalian. Contoh nifaq yang terdapat dalam kelas. Ya. Contohnya ada salah satu anak yang terkenal nakal. Dia sudah berusaha untuk berbuat baik, untuk memperbaiki dirinya supaya dia bisa bersifat atau mempunyai sikap baik. Tetapi ada temannya yang licik. Dia sudah berubah menjadi baik, malah dia suka melaporkan keburukan anak itu kepada gurunya, sedangkan dia sudah berusaha untuk berbuat baik. Coba yang lainnya ada yang berikan contoh? Bisa ya? Banyak contohnya ya. Di dalam kelas berbuat baik, kenyataannya tidak memperbaiki ya. Contoh, misalkan ketika rapat POSIS ada seseorang, "Wis, kamu gak usah berangkat ke Jakarta, nanti tersampaikan kalau kamu lagi sakit." Ketika rapat, dia menyampaikan apa? Dia malas berangkat, bahkan menggugurkan temannya sendiri yang di depan rapat. Ini termasuk nifaq bukan? Iya. Sehingga dia menyampaikan karena gara ini adalah yang ini didengar oleh teman-teman. Ya, bagian ini tidak boleh. Ya.
Sampaikan apa adanya, hidup apa adanya, dan terus tinggalkan ilmu pengetahuan supaya diri kita mengerti hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Eka Nurhanadino, Jumil Danisi, Nisyauri Maryam, Jumiyati, dan Siti Ufatul Khairiyah. Di sini kami akan presentasikan tentang menghindari akhlak tercela, yaitu nifaq. Untuk yang pertama adalah pengertian nifaq atau munafik. Nifaq berasal dari kata nafiko yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat tersembunyi. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Menurut Ibnu Rajab, nifaq secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Dan yang terakhir, nifaq menurut istilah adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dan yang kedua ada dalil larangan sifat nifaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti'u kulla halafin mahin, hamazin masya'in minal minyan." Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan menghina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 68. 3. Macam-macam nifaq atau munafik. Yang pertama ada nifaq akbar atau nifaq iktikadi atau keyakinan. Nifaq akbar atau nifaq besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul, dan akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Yang kedua ada nifaq asghar atau nifaq amali atau perbuatan. Nifaq asghar atau nifaq kecil berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, tidak termasuk di atas, hanya saja sesungguhnya dia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Atau nifaq amali merupakan nifaq yang dilakukan melalui perbuatan. Pelaku nifaq amali masih memiliki iman di dalam hatinya. Dan yang keempat ada tanda-tanda pelaku nifaq. Yang pertama, bila berjanji ia berdusta. Yang kedua ada bila berjanji ia tidak menepati. Yang ketiga, bila bertengkar ia berbuat dosa. Yang keempat, bila mengikat perjanjian ia mengingkari. Dan yang kelima, bila diberi amanah ia khianat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang terakhir sekali adalah marilah kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu pembelajaran pembahasan nifaq. Nifaq, jadi kalau disimpulkan, nifaq adalah sebuah sikap perbuatan manusia di mana perkataan atau perbuatan tidak sesuai atau perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari perbuatan ini. Kemudian nifaq dibagi menjadi berapa? 2. Nifaq apa saja? Kemudian larangan nifaq pada Quran sudah? Iya, ayat 67. Kemudian cara menghindari nifaq bagaimana? Yang pertama sekali adalah selalu berbuat atau membiasakan jujur. Yang kedua, Membiasakan diri hidup setia atau amanah. iya, amanah. Apabila diberikan amanah, dijunjung itu dilakukan seperti apa? Apa namanya? Amanah itu kan sesuatu yang diamanatkan, itu harus dilakukan dengan baik. Yang ketiga, gimana? Terus, gimana? Perbuatan nifaq Perbuatan nifaq itu ada
yang dilakukan oleh manusia merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak ada manfaatnya. Ancamannya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, sifat terpuji adalah sifat yang dilakukan oleh manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan apabila dilakukan, dia akan mendapat manfaat. Milih yang mana kalian? Milih yang ke? Oke. Cara menghindari nifaq bagaimana tadi sudah ya? Sekarang hikmah menghindari sikap nifaq gimana? Hikmahnya apa? Iya, dapat dipercaya lain, kemudian disenangi oleh orang lain. Apalagi? Tentunya dari sisi yang nanti kelak di akhirat. Iya. Otomatis adalah bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat ketika kita bisa menghindari semua perbuatan tersebut. Ada lagi yang lain yang masih mau ditanyakan? Cukup? Oke, kita refleksi. Kira-kira kita sudah pernah berbuat nifaq apa belum? Sudah. Bagaimana keinginan kita? Mau berubahnya? Iya, jangan ya. Cukup di sini saja kita berbohong, berbuat nifaq. Karena berdasarnya nifaq, datangnya ria, kemudian sombong, aku, kemudian temannya lagi apa? Bodoh ya, bermarah-marah, itu adalah semua yang harus kita tinggal. Terima kasih pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan kafaratul majelis, dan boleh ditanyakan dan nanti ada tugas yang lain yang diselesaikan agar besok pertemuan yang akan bisa kita selesaikan. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.